ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا أزواجنا طلابنا وإخواتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ومقاماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويحشرنا في زمرتهم يوم القيامة ويكرمنا بمحبتهم وكمال اتباعهم ومرافقتهم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا فتنة ولا عتاب مع الأحباب وبنة أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا أزواجنا طلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأوليائه الصالحين وبنة أن الله يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار والإخوان ويعيدهم من عذاب النيران ويرفع عنا والمسلمين البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن ما ظهر منها وما بطن وينصر إخواننا المسلمين في فلسطين وينصر إخواننا المسلمين في فلسطين وينصر إخواننا المسلمين في فلسطين على القوم الكافرين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويقضي ديوننا كلها على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما مشايخنا ووالدونا وأسلافنا صالحون وعلى ما نوى من أوصانا بدعاء إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي واستجب لنا آمين. Bapak yang belum niat i'tikaf dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa sanadi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a huda amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak yang gak kebagian minum mah boleh bawa minum dari rumah ya, biar kebagian beneran gitu ya. Kalau memang gak kebagian boleh bawa tumbler, ibu-ibu juga boleh bawa botol ini ya. Galon sekalian katanya dia. Karena ini memang kita mah keyakinan yang dilandasi dari dalil bahwa kita sedang dicucuri rahmat, dituruni sakinah, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bilang juga air itu punya kelebihan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala yang hidup. Nah, jadi yang tadinya udah mati-mati biar jadi hidup lagi gitu ya. Yang tadinya udah tidur bangun lagi, yang tadinya lemas kuat lagi gitu. Jadi air itu punya rahasia daripada Allah. Maka ini kita bawa air itu untuk nanti keluarga kita juga di rumah. Saya punya santriwati di Malaysia, pinter anaknya. Jadi dia ngadu katanya, gimana saya ini kok ngantuan terus katanya, ini kan ngantuk terus kalau pengajian gitu, kalau zikir gitu. Saya bilang kita ini santri di sana dan juga di Azen sini di Ciampea itu Bu Pak, itu setiap pagi sama maghrib itu zikirnya hampir 1 jam. Pagi itu 45, hampir 1 jam lah kalau pagi itu ya 1 jam, kalau maghrib itu setengah jaman. Nah jadi dibuat halakoh kayak gini. Jadi kalau bapak-bapak nanti ke AZ, ke mana, ke Ciampea, ke pondok kami gitu ya, itu setiap habis subuh memang bikin halakoh kayak ini nih, persis kayak gini. Ada rapi, harus rapi halakohnya. Nah itu saya bilang gini,
kamu itu pakai itu dimanfaatin halaqah zikirnya dengan bawa airnya ditaruh di tempat kamu zikir. Orang lagi pada zikir semua ini, malaikat lagi berkerumun, rahmat Allah sedang turun, kamu pakai buat mandi sama minum. Anda bilang gitu, Pak. Alhamdulillah gitu, sudah tidak mengantukkan lagi lah paling tidak gitu ya. Jadi memang perlu kayak gitu, kita meruqyah diri sendiri namanya. Meruqyah diri sendiri itu ada, dan Nabi itu setiap mau tidur itu meruqyah dirinya sendiri. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiup. Terus diusap seluruh badan. Riwayat Bukhari, dan ini nggak ngada-ngada, nggak ini, sahih ini. Sampai sebadan yang bisa Nabi usap. Terus Nabi baca itu diulang 3 kali. Itu tujuannya apa coba? Meruqyah, mentamengi diri. Jadi tiupan habis baca Quran, itu ada rahasianya gitu. Kalau enggak, ngapain Nabi ditiupin terus kita disunahkan untuk ngusapin ke badan kalau enggak ada efeknya. Nah itu maksudnya. Cuman ya nggak percaya, bodoh amat sih sebenarnya gitu ya. Itu bukan urusan saya pokoknya ya. Itu urusan kamu, masalah-masalah kamu. Terus sekarang kita buka halaman 11, bapak-bapak yang ada kitab, ibu-ibu yang ada kitab boleh dibuka. Ini masih mengenai rukun Islam ya. Kita masih sesi yang pertama, yaitu sesi Islam. Masuk ke halaman 11 di paragraf yang pertama. Setelah kemarin berbicara tentang syahadat uluhiyah, syahadat rububiyah, ini syahadat ketuhanan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, itu syahadat ketuhanan. Maknanya sudah kita jelasin panjang kali lebar kali tinggi kemarin itu udah gitu ya, beberapa pertemuan malah. Sekarang kita masuk ke syahadatun nubuwah, syahadat kenabian, persaksian kenabian. Jadi syahadat itu 2, ada syahadat ketuhanan, ada syahadat kenabian. Salah satunya nggak diucap, nggak diikrar, nggak dilisankan, nggak sah keislamannya ya. Maka wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna kesaksian syahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan Allah. Jadi ini rasul itu kalau sekarang Pak, itu postman, tukang pos, itu rasul bahasa sekarang. Nah yang dibawa atau kurir, nah itu rasul itu. Selamat Bapak sudah jadi rasul. Nah ini kan ya enak juga ini kan. Nah ini rasul itu artinya kurir. Asalnya dia pembawa pesan dan pesanan gitu ya. Makanya kenapa Rasul itu diambil dari kata risalah. Risalah itu artinya surat. Rasul itu karena dia pembawa surat gitu. Jadi Rasul itu ya postman, pembawa surat. Maka Rasulullah maksudnya pembawa surat-surat dari Allah, pembawa kabar dari Allah. Sedangkan nabi itu diambil dari kata nabaun. Naba itu artinya berita. Jadi nabi itu yang memberitakan. Ini secara bahasa dulu jadinya ya. Jadi nabi itu artinya pemberita, pemberi berita dari Allah. Rasul itu pembawa pesan dari Allah. Jadi secara bahasa Rasul dan nabi itu mirip-mirip aja. Nanti secara istilah yang akan berbeda gitu ya. Nah sekarang ini apa makna orang kalau masuk Islam itu harus mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak cukup dengan la ilaha illallah doang. Dan Rasulullah nggak boleh diganti Pak. Misalnya tadi kan Rasul sama Nabi kan sama artinya. Jadi Muhammadun Nabiullah misalnya. Itu belum sah Islamnya.
memang harus menggunakan Rasul. Sebab kalau Nabi itu nggak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang banyak, orang umum. Kalau Nabi itu, kalau Rasul diwajibkan untuk menyampaikan wahyunya ke orang umum. Makanya harus pakai Rasul. Lebih tinggi Rasul daripada Nabi gitu ya. Maknanya syahadat ini apa? A'lamu, saya mengetahui, wa a'taqidu, dan meyakini. Ini makna asyhadu anna, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya saya mengetahui dan saya meyakini. Biqalbi, dengan hatiku. Jaziman, secara pasti. Apanya yang pasti? Keyakinannya. Nggak ada kegoyahan, nggak ada keraguan. Itu makna dari jaziman. Wa ubayyinu li ghairi, dan saya menjelaskan kepada orang lain. Wa ubayyinu, dan saya jelaskan, saya ikrarkan, saya proklamasikan li ghairi, kepada orang selain saya, haqqan, dengan sebenar-benarnya. Saya yakini dalam hati saya, dan saya sampaikan kepada orang. Jadi makna asyhadu itu bukan hanya untuk diri pribadi, tapi ingin orang biar tahu bahwa saya ini bersaksi, gitu maksudnya, bahwa saya ini meyakini. Jadi keyakinannya bukan untuk pribadi doang kalau asyhadu itu bersaksi, itu maknanya ya. Tapi ubayyin, saya ingin menyampaikan, saya ingin menjelaskan bahwa saya memiliki keyakinan seperti ini. Itu maksudnya ya. Anna sayyidana Muhammad bin Abdillah, anna, bahwasannya, sayyidana, tuan kami, pemimpin kami, tokoh kami, yaitu Muhammad bin Abdullah, adalah Abdullah, adalah hambanya Allah. Pertama, meyakini bahwa Nabi itu apa? Hambanya Allah. Bukan anak, bukan istrinya Allah, bukan perwujudan dan implementasi reinkarnasi Allah, bukan. Selama tidak meyakini yang pertama itu, meyakini abad, bahwa Nabi itu bagaimanapun kemuliaan Nabi itu justru beliau itu hamba, makhluk. Kita tidak sama sekali, orang Islam itu nggak pernah dan nggak boleh sama sekali meyakini bahwa baginda Nabi itu adalah bahagian dari ketuhanan. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini bedanya kita ini. Jadi Muhammad dan Rasulullah, dia Muhammad itu adalah utusannya Allah. Sebelum jadi utusan, yang pertama harus diyakini adalah beliau sebagai hamba. Waktu waktu Nabi itu saya pernah cerita, ada orang Yahudi, kan? Orang Yahudi dia belanja sama sahabat. Enggak, sini mana kemarin ya? Alisan kayaknya. Ada orang Yahudi, Pak, belanja sama orang Islam. Nah, terus orang Islam ini ketika dia jual dengan harga yang mungkin menurut si orang Yahudi ini mahal. Akhirnya orang Yahudi itu bilang gini, la walladzi nafsu Musa biyadihi, gitu. Walladzi ba'atsa Musa. Enggak, masa harganya segini? Demi Allah yang mengutus Musa, enggak mungkin segini harganya. Pakai sumpah. Cuma sumpahnya menggunakan Nabi Musa, karena nabinya orang Yahudi. Gitu Pak ya. Nih. Bentar Bu, iklan dulu bentar. Iklan tisu ini, Joli. Joli ya, nggak enak banget nyebutnya ya. Nah, jadi akhirnya ketika itu si orang sahabat ini kan marah dong. Wah, kurang asam ente ya, nyebut-nyebut Nabi Musa padahal ada Rasulullah di tengah-tengah kita ini ya. Digampar Pak Yahudinya langsung ini.
saking nggak terima kalau disebut dibanding-bandingkan atau seolah ada yang lebih mulia daripada Rasul. Akhirnya Yahudi ini ngadu sama baginda Rasul. Kan aneh ini kan? Kan kalau seandainya tuh pastor bela dia nih pasti kan gitu mestinya ya. Ini Nabi itu udah terkenal dengan amanah dan profesional, adil ini pokoknya Nabi itu. Akhirnya makanya julukan Nabi itu Al-Amin. Maka kita pilih Al-Amin mestinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi ketika itu akhirnya Nabi itu didatangi sama orang Yahudi. Si Yahudi ini bilang, Muhammad kan karena nggak ngakui sebagai Nabi. Kalau ya Rasulullah berarti Islam dong berarti dia ya. Ini Muhammad ini nih. Teman kamu ini ngegampar saya ini. Kenapa? Ya cerita akhirnya dia ngadunya sama Nabi. Tapi Masya Allah, Nabi marah Pak. Nabi marah, kata Nabi itu, janganlah tufaddiluni ala Musa. Jangan kalian melebihkan aku daripada Nabi Musa. Nah, karena ketika saya awal yang pertama kali bangkit di hari kiamat besok, setelah orang semuanya mati, terus Allah bangkitkan, yang pertama kali dibangkitkan itu baginda Nabi. Ana awalu man tanshaqqu anhul ard yaumil qiyamah. Saya adalah orang yang pertama kali kuburannya kebelah. Pertama kali itu Nabi. Tapi kata Nabi ketika saya bangun daripada kubur, lah saya lihat Musa udah bergantungan duluan di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu apakah Musa juga ikut pingsan ketika hari kiamat terjadi atau enggak. Karena Nabi Musa pernah pingsan ketika berjumpa dengan Allah. Dulu waktu Nabi Musa minta arini andur ilaika, ya Allah tolong berikan penglihatan, perlihatkan dirimu kepada aku agar aku bisa melihatmu. Maka Nabi Musa langsung pingsan ketika gunung itu baru hancur aja langsung pingsan. Belum Allah tuh nggak memperlihatkan zatnya dan itu nggak mungkin bagi orang selain Rasulullah SAW. Nah akhirnya kata Rasulullah SAW, saya nggak tahu ya, mungkin karena Nabi Musa pernah pingsan berjumpa dengan Allah sehingga di hari kiamat udah nggak pingsan lagi dia. Artinya Nabi Musa mengungkapkan kelebihan Nabi lain. Ngerti nggak sih Pak? Nah gitu ceritanya. Nah Nabi itu nggak mau dilebihkan daripada Nabi lain. Padahal hakikatnya memang Nabi itu lebih. Nah Nabi sendiri yang bilang, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah pimpinan, pemimpin, penghulu, pengawal semua anak cucu Adam, dan saya nggak ada kesombongan sama sekali, nggak ada bangganya, kata Nabi itu. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dengan semua keturunannya di bawah bendera saya nanti pada hari kiamat. Wala fakhra, tapi saya nggak bangga. Berarti maknanya Nabi itu jelas sudah memang lebih daripada nabi-nabi lain. Tapi sifat ubudiyah, kehambaannya. Jadi orang tuh yang merasa dirinya hanya hamba Allah tuh nggak ngelihat kelebihannya. Ya ilmunya ilmu punya Allah, ya kayanya punya Allah, ya tampannya punya Allah, ya nasabnya punya Allah, ya penghormatan punya Allah. Abdullah gitu. Jadi Nabi itu merasa hamba, dan itu kalau di dalam tasawuf itu justru malah peringkat tertinggi seorang hamba itu ya ketika sempurna kehambaannya. Ngerti nggak Pak? Belum ya? Saya gini misalnya. Jadi Nabi itu kan julukannya kekasih Allah gitu kan. Kemudian beliau itu ya juga berbicara dengan Allah, Khalilullah ya Habibullah. Tapi yang paling Allah Subhanahu wa taala banggakan ketika berjumpa dengan Allah dalam Isra wal Mi'raj, itu justru adalah sifat hambanya, bukan sifat kekasihnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Allah nggak bilang bi rasulihi. Maha suci Allah yang menjalankan rasulnya. Enggak. Yang Allah sebut itu sifat kehambaan Nabi. Kenapa? Karena ini mau ditinggikan derajatnya. Semakin kita ini merasa diri kita ini hamba, maka semakin baru Allah tingkatkan derajat. Tapi selama makin lupa bahwa diri kita ini hamba, makinlah kita ini terpuruk kedudukan kita di hadapan Allah.
Jadi Nabi itu mau naik ke langit, mau berjumpa Allah itu justru sifat kehambaannya yang dibangga-banggakan itu, yang menonjol itu, Pak, untuk bisa dekat dengan Allah. Makanya kita ini harus yakin seyakin-yakinnya Nabi itu Abdullah. Itu dulu yang pertama. Nabi itu hamba Allah, Nabi itu nggak ada titisan. Kan itu mah keyakinan siapa itu? Yang sono gitu maksudnya, keyakinan di luar Islam. Oh ini titisan dewa hujan, titisan dewa matahari, titisan pokoknya. Cuma setitis doang maksudnya dia, nggak banyak-banyak. Nah, jadi itu nggak ada, kita nggak meyakini semacam itu ya. Apalagi kalau dianggap Allah punya anak, itu Rasul itu anaknya Allah. Nah makanya kata Nabi itu, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana orang Nasrani memuji berlebihan Isa bin Maryam. Ini bukan berarti nggak boleh sholawatan. Ini bukan berarti nggak boleh muji Nabi. Bukan. Satu, itu sifat tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi, Pak. Tapi kita umatnya ya wajib mengagungkan. Orang Allah aja mengagungkan. Nggak pernah Allah nyebut nama Muhammad kecuali memang sangat diperlukan. Pernah nggak? Nabi itu dipanggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dipanggilnya itu karena ketika dipanggil itu di dalam Quran nggak pernah pakai nama Allah itu. Lah ente baru nulis, kita ini ada yang baru nulis buku dong manggilnya Muhammad aja. Banyak tuh Pak, buku-buku sejarah Muhammad lahir, palakmu itu Muhammad yang mana ini satu? Nabi Allah aja nggak sebut Muhammad aja, Allah aja sebutnya itu pakai sebutan penghormatan. Loh kok ini baru nulis buku satu aja udah sok-sokan. Ini hati-hati ini Pak ya, adab. Nah itu saking tingginya. Nah maka apa tadi saya mau apa? Yang nggak boleh itu adalah memuji Rasul seperti orang Nasrani memuji. Gimana mujinya? Qalatin Nasara Isa binullah. Bilang Isa itu anak bapak. Bapaknya siapa? Ya bapaknya. Bapaknya nggak punya bapak Nabi Isa kan? Jadi bapaknya itu katanya Tuhan Bapa gitu atau Roh Kudus. Jadi itu yang nggak boleh. Tapi kalau muji-mujinya pakai qasidah, pakai burdah, macam-macam pujian, selama tidak pujian yang menuhankan, maksudnya menuhankan Nabi itu sangat boleh gitu maksudnya ya. Jangan salah pakai dalil itu ya. Yang pertama keyakinan kita itu Nabi itu Abdullah. La yastankifal Masih ibnu Maryam ayyakuna abdan lillah. Isa bin Maryam itu nggak pernah merasa sombong untuk menjadi hamba. Gini maksudnya, Allah itu ingin membantah orang-orang Kristen tuh gini. Kok kamu kok ngotot banget Isa tuh pengen jadi anak Tuhan. Isanya aja nggak pernah keberatan kalau jadi hamba, gitu maksudnya Allah itu. Ngerti nggak tuh ini ngertinya? Allah itu gitu maksudnya. Nabi Isanya aja nggak pernah keberatan, kok ente malah maksa-maksa orang jadi anak Tuhan. Dia aja nggak pernah ngaku anak Tuhan, gitu maksudnya. Nah, itu kata Allah. Ini Abdullah yang pertama, Nabi itu Abdullah. Yang kedua, wa rasuluhu. Baru keyakinan meyakini bahwa baginda Nabi adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk. Jadi keyakinannya dua nih. Pertama meyakini dulu ini. Pertama meyakini bahwa Nabi itu apa? Abdullah. Keyakinan kedua, Abdullah maksudnya hamba Allah ya. Hamba, bagaimanapun hebatnya, pokoknya Nabi itu hamba Allah. Makhluk tetap nggak ada kholik-kholiknya, bukan pencipta pokoknya. Yang kedua, keyakinan ini selain Nabi itu hamba Allah, ya kita juga hamba Allah. Tapi Nabi itu Rasul dan utusannya Allah Subhanahu Wa Taala ila kafatil khalqi. Muhammadur Rasulullah. Allah sendiri yang bilang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Terus
Mukjizat kan, setiap rasul itu wajib ada mukjizat. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu ada. Kalau kelebihan berarti Anda punya mukjizat dong. Anda punya kelebihan duit misalnya, mukjizat dong berarti kan. Kelebihan perutnya. Ya ini mukjizat itu Pak, hal aneh. Hal yang aneh yang dulu jangan berhenti ya. Kalau hal aneh Bapak juga punya banyak yang aneh ya gitu ya. Aneh-aneh aja udah tua masih aneh-aneh aja nih kan. Nah, jadi mukjizat itu hal aneh yang yang diakui yang berlaku kepada orang yang mengaku nabi dan melemahkan orang-orang yang melawannya. Itu namanya mukjizat. Saya ulang ya, hal aneh yang terjadi pada orang yang mengaku nabi, dua, dan melemahkan orang yang melawannya. Mukjizat itu artinya melemahkan. Kalau dia nggak punya sifat melemahkan, cuman aneh doang, bikin orang wow doang. Wow, gitu doang gitu. Itu bukan mukjizat itu. Sulap juga begitu. Magic juga begitu. Ya. Dia hal aneh. Terus terjadi pada orang yang mengakui nabi, mengakui diri sebagai nabi misalnya. Tapi nggak melemahkan, itu bukan mukjizat. Apalagi nabi-nabi yang sekarang. Nabi-nabi yang sekarang kan, nabi palsu maksudnya. Nabi-nabi palsu dia kadang-kadang punya dibantu setan Pak, hal-hal yang aneh, tapi tidak melemahkan orang yang melawannya. Misalnya kita nggak percaya, terus kemudian, nah itu sini, apa kita jadi tenggelam kayak gitu maksudnya? Itu namanya melemahkan. Harus ada sifat ijaz, melemahkan, bikin orang nggak bisa ngelawan lagi. Nah itu namanya mukjizat. Jadi kalau sekedar hanya yang aneh tapi nyata, itu banyak yang bisa, gitu ya. Apalagi ngaku-ngaku nabi, tapi harus melemahkan, harus itu. Mukjizat itu begitu. Nah sekarang baginda nabi itu yang mukjizatnya banyak, cuma kan yang sekarang ini nggak tahu kita. Maka alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, gitu ya. Dan kami tidaklah mengutus engkau melainkan untuk semua manusia. Kata Allah ini ya. Karena ada illa rahmatan lil alamin, ada ayat lain itu illa kafatan linnas, untuk semua manusia. Jadi karena semua manusia ini maka harus mukjizatnya hal aneh yang melemahkan. Nah tadi itu berlakunya harus selama-lamanya, yaitu Quran. Nah Quran itu aneh sekali. Banyak orang yang hafal Quran, Qurannya enggak keganti-ganti, sudah ratusan tahun enggak ada yang bocor. Kitab itu Pak, buku. Coba ya, kira-kira buku yang mana 1400 tahun tapi bunyinya, lafaznya itu masih sama. 1400 tahun. Coba ini, cari buku yang mana satu yang isi bukunya itu masih sama dan seluruh dunia kayak gitu. Kayak apa itu coba? Belum lagi dengan pembuktian sains, ilmu embriologi, ilmu geografi, macam-macam ilmu astronomi yang ada dalam Quran itu udah jelas itu. Itu melemahkan, maksudnya melemahkan orang yang mau cari kesalahannya. Nah itulah intinya ya. Nah maka Rasuluhu ila kafatil khalqi, kita ketika mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka harus yakin bahwa Nabi itu bukan nabinya orang Arab. Coba ini perhatikan baik-baik, benar-benar ini, hati-hati ini Bu ya, Pak ya. Kalau masih meyakini bahwa Nabi itu nabinya orang Arab, gugur itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah-nya. Itu nabinya orang Arab aja itu adatnya Arab, macam-macam lah ya. Ini hati-hati ini. Nabi itu ila kafatil khalqi, wajib diyakini. Yang di ujung kutub utara sampai kutub selatan
yang di garis khatulistiwa ujung ke ujung, itu semuanya itu umatnya Nabi. Sekali lagi, semuanya apa? Nah, cuma nanti umat itu ada dua. Ada ummatud dakwah, umat yang menjadi sasaran dakwah. Ada ummatul ijabah, umat yang memenuhi seruan Nabi. Ya, kita ini umat ijabah namanya, umat yang menjawab dakwahnya Nabi, risalah Nabi. Tapi secara umum semua manusia, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang hitam, yang putih, yang merah, yang hijau, itu semuanya umatnya Nabi. Artinya sasaran dakwah Nabi, Pak. Semuanya ini. Ini harus yakin seyakin-yakinnya gitu. Maka nanti ajarannya harus kepada semuanya, harus cocok. Nggak bisa begini, oh ini Islam Nusantara, ini Islam Yaman, ini Islam Australia. Nggak begitu, nggak ada. Karena Islam yang dibawa Nabi, walaupun Nabi diutusnya di Arab, Allah bisa nggak sih Pak, ngutus Nabi itu ke Cina aja? Bisa nggak sih? Bisa kan? Bisa nggak kalau dulu Cina itu terkenal dengan perdagangannya, jalur sutra. Cina itu terkenal dengan pengobatannya. Kenapa Nabi nggak diutus di Cina? Atau di Romawi deh, yang jelas-jelas terkenal dengan peradabannya. Walaupun jelek juga peradabannya, ya setiap dengan bangunan, arsitekturnya, kecerdasan. Atau Yunani deh, yang terkenal dengan para filsafat, filsufnya, itulah pokoknya. Apa nggak bisa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus Nabi itu langsung dari sana aja gitu misalnya? Kan bisa kan? Terus kenapa harus di Arab? Satu, karena Allah tahu ada kelebihan orang Arab yang nggak ada pada bangsa lain. Nah, ini saya ingat ada guru saya itu namanya Syekh Sufyan Nur. Beliau sangat konsentrasi pada kuda, Pak. Sangat senang sekali dengan kuda. Bikin daurah kuda. Wah, kelebihan kuda. Makanya pokoknya orang tuh dimotivasi untuk melihara kuda. Nah, itulah lebih kurang. Ternyata kuda yang terbaik itu kuda Arab. Kuda Arab. Yang paling mahal itu kuda Arab. Bahkan kalau turunannya dia ada nasabnya, coba. Benar Pak, benar. Selama ada turunannya gen Arab, mahal dia Bang, Arab ini. Makanya kayaknya ada Arab-Arabnya nih kan. Arab maklum lah ya kan. Itu kan Arab gitu. Walaupun ada gen-gen Arabnya itu jadi mahal itu kuda itu. Dan memang ada kayak gitu. Dan di apa namanya? Di dunia itu genetik yang paling kuat Arab. Gen yang paling kuat itu membawa gennya Arab. Itu baru dari sudut genetik. Belum bicara dari akhlak. Ketika itu ya dan sebagainya. Sehingga Allah milihnya itu Arab. Di lain sisi begini. Allah itu memang ingin bahwa kemuliaan Nabi dan Islam ini tidak menumpang kepada kemuliaan duniawi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi itu utus Nabi itu di Romawi, oh wajarlah nabinya bisa sukses lah, wong orang Romawi yaitu yang ketika itu sudah punya imperium kerajaannya itu. Kalau di Persia juga gitu, atau di Cina juga gitu, atau Yunani, wajarlah itu. Tapi Allah turunkan atau utus itu di Arab. Bahkan bukan keturunan Israel. Makanya orang Yahudi ogah gua, kata dia. Ogah gua ngakuin Muhammad itu sebagai nabi. Sebab bukan keturunan kita. Dia keturunan Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak, Yakub. Yakub kan Israel. Israel itu kan Yakub, Nabi Yakub itu Israel itu maksudnya hamba Allah. Nah, ini sehingga untuk biar apa? Biar Nabi Rasulullah SAW ini itu memang mulia dengan zat beliau. Tidak menumpang gitu maksudnya.
tidak menumpang kepada keluarga besar keturunan para nabi-nabi gitu kan. Dari Nabi Ismail sampai baginda Nabi yang diketahui jadi nabi cuma Nabi doang. Beda sama Bani Israel. 12 anaknya Nabi Yakub jadi nabi semuanya. Semuanya itu. Walaupun yang tadinya bengal apa segala macam tuh yang ngomong ngebunuh, jadi nabi semua itu, Pak. Yang 12 orang itu. Makanya jadi 12 mata air ketika Nabi Musa getok batunya itu keluarnya 12 mata air karena 12 keturunan Nabi Yakub. Waktu Nabi Musa ngegetok lautnya itu jadi 12. Bukan kayak di film-film, Pak. Film kan cuma satu, kan, gitu kan. Jadi satu doang kan? Padahal enggak, 12 karena yang di bawah 12 suku. Ini tuh 12 gitu maksudnya. Nah, jadi baginda Nabi itu diutus oleh Allah SWT dengan membawa kemuliaannya sendiri. Nah, tapi ini penting, jadinya maknanya syariatnya, ajarannya, sunnah-sunnahnya sesuai pada setiap waktu dan tempat. Bapak harus yakin itu dulu. Kalau benar Muhammad Rasulullah, harus yakin itu. Pokoknya syariat yang dibawa Nabi ini juga bisa dipraktekin di kutub utara sana. Kalau seandainya ada umatnya Nabi di bulan, maka syariatnya Nabi pasti bisa diamalkan di bulan. Ngerti gak Pak kira-kira ini? Nah ini harus begitu. Jadi nggak bisa, nah ini cocoknya hanya di Arab, cocoknya hanya di Nusantara gitu. Di sini nggak cocok. Enggak. Nggak bisa wudhu ada tayamum, tetap aja cocok. Sholatnya tetap sholat kayak gitu. Orang tetapnya senam di mana-mana senam bisa. Kenapa sholat nggak bisa? Nah itu maksudnya contohnya ya. Nah, jadi ini penting ini. Maknanya kita ini semua duta-dutanya Nabi. Sampai situ dulu Pak. Kita ini adalah wakil-wakilnya Nabi. Maka kita mendakwahi ajaran Nabi itu kepada siapa saja. Ini seluruh makhluk. Maksudnya manusia dan jin. Kalau bapak-bapak ada yang punya kemampuan berdialog dengan jin, itu memang didakwahi dulu mestinya. Bapak ngerukyah, bukan sekedar jinnya biar keluar, bukan. Sebelum keluar, bapak dakwahi dulu, gitu ya. Mau masuk Islam, alhamdulillah. Nggak masuk Islam, ya udah yang penting udah didakwahi dan keluar itu intinya. Ya ujungnya keluar memang. Cuman kita ada andil karena jin itu juga dihisab pada hari kiamat. Gitu ya. Ini wa rasulillah kafatul khalqi. Oh cuma sedikit ini. Aduh, pengen baca banyak jadi dikit. Pak, terus Pak di halaman sekarang kita masuk ke fase iman. Iman ya, Pak. Halaman 85. Ya Allahu Akbar. Nah, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini di paragraf kedua, baris kedua. Makna iman itu bi an ya'taqida wa ya'lama annallaha wajibul wujudi li dzatihi. Bahwa Allah yakin dan tahu, makna iman ini kepada Allah bahwa Allah itu wajib wujudnya, wajib ada dengan zatnya. Bapak jangan ngirain zat Allah itu zat seperti bahasa fisika dan kimia ya. Zat itu kan cuma 3. Kalau nggak padat, cair, gas. Nah, jangan begitu ini. Ini zat bahasa Arab, bukan zat bahasa fisika. Gitu ya, hati-hati ini. Jadi Allah itu cair apa gas apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati Pak, murtad. Zat itu maksudnya, ya zat gitu maksudnya. Pokoknya dirinya Allah. Gitu. Nah, kemudian fardun wahid, Allah itu esa dan tunggal, satu dan tunggal. Malikun, Allah itu maha merajai, memiliki. Nah, berikutnya ini. Qadirun, ada kan? Nah, itu. Wajib meyakini, satu, kasih nomor aja deh Pak, biar enak. Satu, wajibul wujud. Allah itu wajib ada. Yang kedua, fardun wahidun. Allah itu wajib satu tunggal. Pokoknya namanya Tuhan itu harus satu dan tunggal, nggak bisa dibagi-bagi. Yang ketiga, ini makna iman yang benar kepada Allah. Yang ketiga, Malik. Allah itu penguasa, pemilik. Yang keempat, Qadirun. Allah itu maha kuasa, maha mampu. Qadir, kudrat. Nah, kudrat itu artinya
kuasa. Takdir, maha menentukan. Karena dia berkuasa, maka terserah dia. Dia mau bikin peraturan kayak apa, ya suka-suka dia. Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya ini qadirun. Allah itu kuasa. Yang kuasanya nggak terbatas. Ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah atas segala sesuatu nggak terbatas. Qadir, maha kuasa. Kuasa atas segala sesuatu. Nggak ada yang enggak dikuasai Allah atau terlepas dari kekuasaan Allah. Nggak ada. Zahir, batin, kelihatan, nggak kelihatan. Allah mampu nggak Pak? Kuasa nggak? Membuat orang yang tadinya nggak punya, miskin, melarat, tiba-tiba jadi langsung kaya raya. Kuasa apa enggak? Mampu apa enggak? Caranya gimana? Dapat warisan. Gampang aja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Melarat nggak? Oh, tiba-tiba dia anak sultan contohnya nih kan. Manalah tahu. Atau rumahnya kena roket Cina, akhirnya dapat ganti rugi dari Cina misalnya. Mungkin itu ya. Kalau rudal Israel jangan ini ya. Misalnya akhirnya dapat ganti rugian, dapat gusuran. Ada waktu di mana beberapa tahun yang lalu satu kampung dapat gusuran, senang bener. Tuban deh, oh Tuban kampung aneh dong jadinya. Di Tuban itu langsung pada beli mobil Pak, wah berderet itu. Yang tadinya kagak ngerti apa segala kampungan itu akhirnya punya mobil semuanya. Gampang banget. Dan Allah juga kuasa membuat orang yang kaya raya tiba-tiba hilang begitu aja. Ditipu, sakit aja, udah suruh berobat sana sini habis semuanya. Gampang bagi Allah itu mah, nggak ada yang nggak Allah kuasai. Makanya hati-hati ini, kalau yakin bahwa Allah itu yang kuasa, Allah itu mampu, maka implementasinya ke kita tuh apa? Implementasinya paling penting kan? Kalau orang yang yakin bahwa itu Allah itu kuasa, maka implementasi dalam diri kita itu adalah yakin dalam doa. Ngerti? Nah, kalau bapak itu masih ngelihat gimana saya mauin orang saya nggak mampu, terus ragu gitu. Gimana caranya saya? Cara itu urusan Allah. Bapak ngapain repot? Orang nggak disuruh mikir cara. Yang disuruh itu ngedoa, yakinnya. Orang nggak disuruh ngerjain kok bapak kerjain, ngapain? Yang disuruh ngerjain itu ud'uni astajib lakum. Pokoknya kata Allah, doa saja dulu ke saya nanti yang ijabah. Terserah saya mau caranya gimana kek. Mau pakai cara atau nggak pakai cara, Allah mampu. Tapi kalau kita ini masih ragu-ragu dalam doa, gimana caranya? Berarti ini qadirnya ini masih luntur ini. Berarti Allah itu nggak qadir namanya, nggak maha kuasa berarti kalau masih tergantung kepada cara. Ini gimana ini caranya? Bapak doanya udah benar belum? Udah tapi belum ingat makannya halal apa haram? Nah gitu jadinya. Syarat doanya udah dipenuhi belum? Itu yang disuruh Allah itu doa, tapi doa yang benar. Khusyuknya, ikhlasnya, ibadahnya, begitu maksudnya. Doanya itu yang penting. Ya, tapi kan, ya itulah qadir itu pokoknya. Nah, kalau masih ragu-ragu, hati-hati, qadirnya hilang. Sifat kekodiran Allah, maha kuasanya Allah itu hilang. Makanya harus yakin, kata Nabi itu, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian itu doa sama Allah dalam keadaan hati kalian yakin pokoknya diijabah. Nggak boleh ada keraguan. Apa iya? Jangan apa iya pokoknya. Oh, Allah itu qadir. Nabi Zakaria itu doanya sampai tua usia 80 tahun minta anak. 80 udah bisa apaan jangan nih kan? Secara zahir coba mau minum obat kuat kayak apa coba? Udah 80. Nah, jangan 80, yang 40 aja udah 4-4-an kayaknya ini kan. Yang 50 aja udah nggak kuat dah ini.
Apalagi sampai 80. Lah istrinya juga nggak jauh beda, Pak. 70 udah bisa hamil kayak apa secara logika nih kan? Cuma itulah. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Nangis-nangis itu Nabi Zakaria. Ya Allah, rambut saya udah putih, wahanal 'azmu. Ini tulang-tulang saya ini udah lemah. Washta'ala ra'su syaiba. Ini kepala saya udah nyala. Bahasanya tuh nyala. Kepala saya udah nyala uban ya Allah. Tapi, nah ini penting di garis bawah ini, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku nggak pernah putus asa pokoknya untuk doa sama engkau ya Allah. Paham nggak ini Pak nih? Ini kalau orang yang yakin kekodiran Allah, kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak bakal berhenti doa, nggak bakal. Jangan pikir cara umroh Bismillah. Doa aja bapaknya. Kok mikir cara tuh gimana? Nanti Allah malah marah itu. Oh mikir cara, ya udah pikir sendiri sana. Ngambek malah deh. Itu maksudnya. Ngedoanya dulu yang penting. Nah, ini syarat-syarat doa, adab-adab doa, tawasulan, amal soleh. Itu penunjang doa. Orang yang yakin tuh kayak gitu. Banyak ini Mah ya. Jadi kalau udah yakin itu, kalau sudah biasanya gini, kalau udah dapat pengalaman iman baru bisa yakin biasanya gitu. Oh udah dapat, ya alhamdulillah saya ngedoa ini ternyata saya wujud aja. Padahal selama ini semua kejadian alam ini semestinya menguatkan iman, Pak. Mana mungkin biji salak jadi pohon gede? Gimana caranya Bapak Coba Bapak pikir caranya, itu biji salak yang coklat, keras kayak begitu. Bapak tumbuhin daun. Coba kayak apa tuh Bu? Pikir. Gimana coba? Ternyata cuma satu. Terus kata Allah, tanam aja di tanah. Nanti nggak usah pikir caranya. Tanam di tanah, Allah yang numbuhin. Emang nanti suruh pikir caranya? Coba ini kan. Udah gitu, beda-beda lagi. Ada yang jadi batang, ini satu biji, padahal biji. Lah Bapak aja aneh, cuma jadi cecair doang. Bapak kan cuma cairan doang. Kita ini, kok bisa segede ini? Ini coba, kok masih nggak yakin Allah itu kan? Ini nih Pak, ini Bapak dulu begini dong. Tuh, nggak netes lagi dah dia skala. Kok bisa segede ini? Dari mana coba ini kan? Ini kan nggak bisa masuk logika Pak. Oh iya itu ada, apalagi dari satu tetes itu tuh katanya ada jutaan apa dah itu namanya? Spermatozoid atau spermatozoa itu. Berarti lebih kecil lagi maknanya. La ilaha illallah. Gitu masih nggak yakin sama Allah. Aneh bener maksudnya gitu kan. Aneh. Qadirun ala ayyuhiyal mauta. Jadi kata Allah itu, saya itu mampu membuat yang tidak ada jadi ada. Kita ini tadinya nggak ada, jadi ada. Apalagi yang sudah ada, mati doang, terus hidup lagi. Masa iya nggak mungkin? Kan orang kafir, Pak, jahiliyah itu, orang musyrik, kafir Quraisy itu, mereka nentang sekali. Apa iya ada kehidupan setelah mati? Ini kami ini kalau udah jadi debu, udah jadi tanah, masa bisa bangkit lagi, kata mereka. Sama Allah dibalikin logikanya. Loh, ente aja yang tadinya bukan apa-apa. Yang tadinya nggak ada, jadi ada. Dengan yang sudah ada, kemudian hilang sebentar, diadakan. Lebih mudah yang kedua, Pak. Lebih mudah membangkitkan yang sudah ada, dibandingkan lebih aneh justru malah dari tidak ada jadi ada. Allah itu logik sekali Quran itu. Coba ini kan, qadirun ala ayyuhiyal mauta. Kayak gitu, itu qadirun. Makanya udah Bapak, Ibu nggak usah tanya cara deh ke Allah. Qadir. Pokoknya Allah tuh kuasa, terserah Allah. Allah kuasa dengan sebab, Allah kuasa tanpa sebab. La ilaha illallah. Pokoknya begitu udah gitu ya. Mau pakai sebab, Allah kuasa pakai usaha, Allah juga kuasa kalau nggak pakai usaha. Biasa aja maksudnya kan. Mau dikira usahanya apaan kalau orang gila?
Orang gila usahanya apa sih Pak? Gila. Ya gila. Orang gila nggak punya usaha makan. Masa bapak nggak gila nggak makan kan gitu kan, ini kan qadir itu pokoknya ya. Allahu Akbar. Kalau sampai situ aja dulu dah qadirah kita bahaya. Terus kemudian terakhir kita masuk ke sesi ihsan. 94. Halaman 94. Allahu Akbar. Qala Allah Ta'ala 1 2 3 4 5 6. Baris ke-6 dari atas setelah al-ihsan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma takunu fi sya'nin, dan apa-apa yang terjadi dalam satu keadaan, atau matakunu engkau apa-apa yang engkau berada dalam satu keadaan. Oh, bukan apa-apa deh, tidaklah engkau berada dalam satu keadaan. Sorry. Wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah engkau berada dalam satu keadaan. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau menyampaikan Quran. Wa ma, dan tidaklah tatlu minhu, engkau menyampaikan min Qur'anin, minhu daripada Allah, min Qur'anin daripada Quran. Maksudnya tidaklah engkau menyampaikan Quran sedikit pun daripada Allah. Wala ta'maluna min amal, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kalian melakukan amalan, perbuatan apapun itu, baik buruk, illa kecuali kunna alaikum syuhudan, illa kecuali kunna alaikum, kami menjadi bagi kalian syuhudan, saksi, kami menjadi saksi bagi kalian. Saya ulang ya Pak ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'lamuna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Tidaklah kamu wahai Nabi berada di satu keadaan, sya'nin. Keadaan apa ya? Sakit, sehat, jalan, diam, duduk, berdiri, tidur, bangun, makan, minum, WC, semuanya ma takun min sya'ni. Satu itu, kami jadi saksi. Pasti kami Allah. Kami akan jadi saksi. Yang kedua, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah kamu membacakan, menyampaikan Al-Quran, melainkan kami juga jadi saksi bahwa engkau wahai Nabi sudah menyampaikan Quran kepada mereka daripada Allah. Kami juga jadi saksi. Kami sudah jadi saksi Allah maksudnya, ya. Yang ketiga, wala ta'malun. Tadinya kamu Nabi itu. Allah hanya berdialog dengan Nabi. Setelahnya Allah berdialog dengan kita semuanya. Wala ta'maluna min amal, dan tidaklah kalian melakukan satu perbuatan illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami menjadi saksi bagi kalian. Jadi ini ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwa Allah itu menyaksikan. Karena al-ihsan, sifat ihsan itu, hakikat itu adalah merasa seolah melihat Allah atau dilihat Allah. Ini ihsan namanya. Nah, ini ayat Qur'annya. Ketika Nabi ada di satu keadaan, ketika Nabi menyampaikan Quran, ketika kalian melakukan amalan, Allah senantiasa menyaksikannya. Ini wa matakunu fi sya'nin, ini untuk membuat orang itu, Nabi itu lebih sabar, lebih tabah. Kalau kita ini lagi diuji dengan hal yang tidak enak, maka yakini bahwa Allah sedang melihat. Bukan Allah nggak tahu kalau kamu tuh lagi susah. Tenang,
Fasbir fa innaka bi'ayunina. Kata Allah, sabarlah kamu wahai Nabi, karena engkau dalam pengamatan kami. Kami lihat kok bagaimana mereka jahatnya kepada kamu. Kami lihat kok bagaimana mereka kurang ajarnya kepada kamu. Kami lihat, sabar dulu. Kami lihat, tenang saja. Wah mata, ini untuk membuat diri kita itu sabar. Allah tuh ngeliat apa nggak sih? Ngeliat gitu. Kita ini lagi susah apa Allah nggak tahu? Ya tahu. Maka ini untuk menyabarkan dan menambahkan hati Nabi. Terus, wa mata tulumin humin Quran. Dan ketika Nabi menyampaikan Quran, Allah itu juga melihat. Maksudnya gini, nanti di hari kiamat Nabi nggak salah, nggak bakal dituntut apa-apa kalau umatnya, mobil khusus ketika Nabi masih hidup, ada yang nggak beriman. Kan gini Pak, kenapa sih di antara motivasi dakwah itu apa sih? Kenapa kita ini perlu dakwah? Motivasi kita itu diantaranya adalah takut kita ini dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat. Kamu kok tahu tetangga kamu buat maksiat, kamu diem aja? Kan kita jadi takut kan? Tadinya kita mau cuek, cuma gara-gara khawatir Allah Subhanahu Wa Taala tanya, kita ini udah dakwah belum? Udah usaha belum? Itu maksudnya. Sehingga kita pun terpaksa dakwah. Ngerti nggak sih Pak? Nah gitu maksudnya. Sebenarnya kalau mau ambil enak mah, udahlah lulu gua gitu, lulu gua gitu, udah selesai. Lakum dinukum waliyadin itu kepada orang kafir Pak, bukan kepada orang Islam kan? Nah tapi tidak begitu. Nabi salah satu motivasinya adalah khawatir nanti Allah tanya di hari kiamat gimana. Kamu sudah menyampaikan risalah belum? Tapi sebelum Nabi khawatir, sebelum Nabi takut, Allah bilang, kamu sudah menyampaikan Quran, kami lihat. Itu maksudnya. Jadi nggak usah khawatir kamu wahai Muhammad. Kamu udah berusaha. Kalau mereka belum beriman pun bukan salah kamu. Allah. In alaika illal balal. Kamu nggak ada kewajiban kecuali menyampaikan aja. Kalau mereka masih nggak juga nurut, bukan salah kamu. Jadi Allah melihat. Nah, terakhir, terus kemudian yang terakhir adalah tidaklah kalian, nggak ngomongin Nabi lagi. Kalau Nabi dalam keadaan Allah lihat, dalam keadaan apapun Allah, bahasanya Allah ini luar biasa ya. Coba Bapak perhatikan ini. Ketika berbicara kepada Nabi, kami menjadi saksi ketika kamu berada di satu keadaan, dan kami menjadi saksi ketika engkau menyampaikan Quran. Tapi ketika ke kita dan kami menjadi saksi atas setiap amalan kalian semuanya. Paham gak Pak? Kalau kepada Nabi, saksi Allah itu bersaksi yang baik-baik gitu maksudnya. Nggak bilang, hati-hati wahai Nabi, setiap perbuatanmu akan kami lihat. Itu kan ancaman namanya ya. Tapi enggak. Kami sudah jadi saksi engkau dakwah. Kami juga lihat setiap keadaanmu. Tapi ketika ke kita, ancaman. Hati-hati. Perbuatan kalian kami saksikan. Allahu Akbar. Nah ini perbedaan Allah berbicara dengan Rasulullah SAW. Yunus ayat 61. Dari situ dikasih tanda. Ada pertanyaan nggak Pak sampai sini? Ya. Assalamualaikum.